Agus. Gus. Agus pun sontak menoleh ke arah tumpukan karung itu. Dan Agus terpaku ketika melihat sosok yang memanggilnya. Sosok itu terlihat seperti anjing, namun ukurannya sangat besar. Bahkan besarnya hampir seukuran sapi. Dan sosok itu juga berbicara dengan bahasa manusia. Di tengah Agus yang masih mematung, sosok itu kembali berkata, Lungo kowe saka kene, timbang tak pangan. Ternyata kejadian itulah yang membuat Agus yang sudah hampir 5 tahun ikut Juragan Santoso memutuskan untuk mengundurkan diri. Melihat raut wajah Agus, Pak Selamat berasumsi sepertinya Agus ini memang benar-benar mengalaminya. Pak Selamat pun pulang dan masih menyimpan dalam-dalam cerita dari Agus. Sampai di huniannya, Mbok Urip yang tahu kalau Pak Selamat habis pergi ke tempat Agus langsung bertanya, "Gimana Agus, Met? Pasti ada apa-apa toh?" Kemudian Pak Selamat pun menceritakannya pada Mbak Urip. "Sepertinya kok ada yang mengguna-guna Pak Santoso ya, Met?" Timpal Mbak Urip di pembicaraan itu. Karena ternyata setelah kejadian itu, tepat sehari setelah Mbak Urip dan Pak Selamat melihat sosok tak berwajah itu, juga setelah Mbak Urip menemukan banyak taburan tanah di pekarangan mereka. Selain itu, Ningrum, anak Santoso, juga sedang sakit cacar. Bahkan terhitung hampir 1 bulan lamanya. Selain itu, penyakitnya juga agak aneh karena cacarnya sampai lidah. Pak Selamat juga baru tahu saat itu kalau Ningrum sakitnya separah itu. Pikirnya hanya masuk angin biasa. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Namun, Ningrum belum juga sembuh dari sakitnya. Sore itu, Lasmini, yaitu istri Santoso, terlihat tengah merebus air panas, bakal mandi si Panggih, anaknya yang paling kecil. Pak Selamat yang tengah mencabuti rumput di belakang rumah, sesekali mengamati istri juraganya yang tengah melamun di depan kompor itu. Ada yang aneh, tak biasanya istri juraganya terlihat sesedih itu. Air di dalam panci pun mendidih. Pak Selamat yang mengetahuinya mencoba memecah lamunan juraganya, tapi di sini tak ada respon dari Lasmini. "Bu, airnya sudah panas, Bu," kata Pak Selamat sambil memunculkan setengah kepalanya di jendela dapur itu. Tapi benar tak disangka apa yang terjadi setelah ini. Tiba-tiba diambillah air panas itu oleh Lasmini, dan sambil mendongakkan kepalanya, Lasmini menyiramkan air mendidih itu di atas kepalanya sendiri. Dan kemudian setelah itu ia teriak, seakan ia tak sadar apa yang barusan ia lakukan. Pak Selamat yang panik juga berteriak memanggil juraganya. Akibat hal itu, Lasmini pun mendapat luka yang cukup parah dan sempat dibawa ke rumah sakit. Namun sayang, akhirnya ia meninggal 1 hari kemudian. Meski begitu, Selamat tak menceritakan apapun tentang apa yang sebenarnya dilihatnya sore itu. Sehingga saat itu kematian Lasmini masih dianggap sebagai kecelakaan oleh Santoso. Tapi tidak bagi Pak Selamat. Baginya, kematian Lasmini sangat tidak beres. Karena dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kematian Lasmini, istri juraganya. Kematian Lasmini tentu membawa duka yang cukup mendalam bagi keluarga Santoso, tak terkecuali bagi Pak Selamat dan Bu Urip. Pasalnya, meski mereka hanya pesuruh, Lasmini selalu memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri, seperti makan bersama, membelikannya pakaian dan lain-lain. Masih dalam masa berkabung, setelah kepergian Lasmini, Ningrum, yaitu anak sulung Santoso, juga belum sembuh. Bahkan penyakit cacar air Ningrum juga semakin parah. Penyakit itu menjalar sampai ke dalam lubang telinga, lubang hidung, dan juga lidahnya. Keadaan Ningrum sangat memprihatinkan. Hingga sudah hampir 2 bulan ini, Ningrum hanya terbaring di tempat tidurnya. Bahkan ketika sang ibu meninggal, ia tak sempat melihat jasadnya untuk yang terakhir kalinya. Sementara itu,
Ada juga hal janggal yang sebenarnya sempat terabaikan, yaitu nasi yang cepat membusuk. Hal itu juga terjadi pada keluarga ini. Mbok Urip sebagai pramusaji sering dimarahi oleh Santoso perihal nasi busuk ini. Tapi mau bagaimana lagi? Padahal itu nasi baru yang baru dimasak esok hari, namun siangnya sudah membusuk, menguning, dan juga berlendir. Hari pun berlalu. Terjadilah sebuah kepiluan lagi bagi keluarga Santoso. Belum genap 40 hari Lasmini meninggal, kini Ningrum, si sulung, juga pergi untuk selama-lamanya menyusul sang ibunda. Kejadiannya esok hari, seperti biasanya, setiap pagi Mbok Urip hendak pergi ke kamar Ningrum untuk memberikan makanan. Mbok Urip pagi itu melihat hal yang tak biasa. Ningrum terlihat tidur tengkurap dengan selimut yang menyingkap. Dengan pelan, Mbok Urip mencoba membangunkannya, tapi tak ada respon. Di sini, Mbok Urip sudah mempunyai firasat yang tak enak. Dengan perlahan, ia memegang kaki Ningrum. Namun ternyata sudah dingin. Mbok Urip yang takut langsung bergegas melaporkannya kepada sang juragan. Santoso pun datang dengan wajah yang panik. Begitu juga Pak Slamet yang tengah menggendong si Panggih yang ikut terbangun karena kehebohan pagi itu. Dihampirilah tubuh Ningrum oleh sang ayah. Dengan suara bergetar, seakan tahu hal buruk tengah terjadi, Santoso memegang tubuh anaknya. Juga sedikit menggoyang-goyangkan. Karena tak kunjung dapat respon, Santoso pun langsung membalikan badan Ningrum dengan perlahan. Namun, ia nampak kesulitan karena badan Ningrum sudah kaku. Seketika Santoso sadar jika anaknya sudah tiada. Ia menangis terisak dengan suara parau. Apalagi ya Allah. Pak Slamet pun segera menyerahkan Panggih yang juga menangis ke gendongan Mbok Urip untuk dibawa keluar. Pak Slamet pun segera merangkul dan memapah juragannya menuju ruang tamu. Sementara itu, sembari menggendong Panggih, Mbok Urip mengabarkan kabar duka ini kepada tetangga-tetangga terdekat kalau Ningrum sudah meninggal. Sejak kepergian Ningrum, kini Mbok Urip dan Pak Slamet diminta untuk tinggal di rumah utama untuk menjaga Panggih. Sementara itu, perihal nasi busuk juga terus saja terjadi. Tapi tampaknya Santoso belum menyadari atau peduli tentang kejanggalan-kejanggalan yang belakang ini menimpa hidupnya. Ya, karena ia masih berpikiran rasional. Sampai pada suatu hari, ketika Santoso, Panggih, Pak Slamet dan Mbok Urip menonton TV bersama, terdengar sebuah ledakan keras dari arah teras rumahnya. Santoso yang pertama kali keluar begitu terkejut dan segera memanggil Pak Slamet. Terlihat di situ lantai teras rumah sudah pecah dan menonjol keluar. Pak Slamet dan juragannya pun memegang lantai itu. Terlihat sedikit berasap dan juga agak hangat. Santoso kembali mencoba melogikakan hal ini. Ia memperkirakan kalau ini adalah akibat dari pemuaian gas yang dihasilkan oleh septic. Tapi Santoso juga agak keheranan. Pasalnya, septic rumah ini berada jauh 30 meter ke arah belakang rumah. Santoso pun menyuruh Pak Slamet untuk membongkar pecahan lantai itu saat itu juga. Dan apa yang ditemukan oleh Pak Slamet sungguh mengherankan. Di balik lantai itu, Pak Slamet menemukan selembar kain kafan yang bertuliskan aksara Jawa. Santoso yang melihat itu pun langsung merebutnya. Di sini ia juga nampak keheranan. Kain itu pun dibawa masuk dan diletakkan di meja ruang tamu. Di situ Santoso dan Pak Slamet duduk berdiam-diaman, seakan mereka berdua memikirkan sesuatu. Dan akhirnya Pak Slamet pun mulai buka suara. Perihal kecurigaannya dengan kejadian-kejadian akhir ini, Santoso pun terus membantah dan tidak percaya. Tapi di sini, Mbok Urip yang mendengar pembicaraan dari ruang TV pun ikut datang dan berbicara. Dari kejadian wanita tanpa wajah, anjing besar yang dilihat Agus, hingga kronologi sebenarnya tentang kematian sang istri, semua diceritakan kepada Pak Santoso malam itu. Mendengar semua kebenaran ini, Pak Santoso pun kaget dan sedikit gemetar.
Bisa saja ini teluh lho Pak Santoso. Begitu kata Mbok Urip. Santoso yang sudah mulai percaya pun tidak mau gegabah. Ini semua belum pasti. Benar atau tidaknya, kita bilang dulu saja dengan Mbah Kiai Mangun, ucap Santoso. Mbah Mangun adalah salah satu sesepuh yang dituakan di desa itu. Singkat cerita, hari itu juga Pak Slamet sowan ke tempat Mbah Mangun untuk menanyakan perihal banyaknya keanehan yang terjadi di rumah Santoso. Sampai akhirnya beliau pun mau datang ke rumah. Beliau datang untuk memeriksa kain kafan yang ditemukannya di balik lantai yang meledak tadi malam. Mbah Mangun pun mulai keliling di sudut-sudut rumah sembari bersikir dan sesekali menepuk-nepuk dinding rumah Santoso. Setelah selesai, beliau kembali duduk di ruang tamu dan berbicara kepada Santoso. Sembari ia membakar kain kafan itu di sebuah asbak. Mbah Mangun berkata, "Iki teluh Jawa, molone ono telu, pikiran, bondo, lan penyakit." Teluh Jawa, menurut Mbah Mangun, itu malapetakannya ada 3, yaitu 1, mempengaruhi pikiran. Ini mungkin berhubungan dengan kejadian kematian Lasmini. Seperti yang tadi saya ceritakan, Lasmini tanpa sadar menyiramkan air panas ke kepalanya. Kedua, penyakit. Ini mungkin yang dialami oleh Ningrum. Ketiga, harta. Di sini, harta boleh diartikan sebagai usaha. Mungkin ini menyambung dengan kejadian Agus, yaitu salah satu pegawai di gudang cengkeh yang mengaku sudah didatangi oleh anjing besar yang bisa bicara. Atau mungkin bencana ini belum terjadi. Dan sejak kejadian Agus itu, ternyata banyak juga pegawai di gudang cengkeh itu yang mengaku diteror oleh makhluk yang mirip anjing. Dan juga satu persatu pegawai di gudang itu mulai mengundurkan diri karena takut. Dengan ini tentu akan mempengaruhi usaha cengkeh milik Santoso. Di sini Santoso pun mulai berpikiran buruk dan menuduh kira-kira siapa yang mengirim teluh ini. Jangan-jangan ini ulah Bowo, batin Santoso. Entah kenapa juga Mbah Mangun tiba-tiba terburu-buru berpamitan saat itu. "Besok saya kesini lagi," kata Mbah Mangun. Malam itu tentu mereka tak bisa tidur nyenyak, terutama Santoso yang terlihat duduk di ruang tamu sembari membuka catatan keuangannya. Sementara Mbak Urip terlihat tidur bersama Panggih di depan TV di ruang tengah. Pak Slamet yang melihat juragannya belum tidur pun berinisiatif menawarkan kopi dan mereka pun duduk berdua di ruang tamu itu. Santoso yang terlihat kalu dan tidak fokus seketika langsung berkata, "Kalau aku ngira ini ulah Bowo Thomas," kata Santoso pada Pak Slamet. Pak Slamet pun menjawab, "Bisa saja mas, tapi kita harus mikir gimana caranya membentengi rumah ini." Sampai akhirnya percakapan itu pun berakhir dan mereka beranjak untuk tidur. Santoso tidur di kamarnya dan Pak Slamet tidur di kursi sofa ruang tamu itu. Beberapa jam kemudian, sekitar jam 2 malam, Pak Slamet yang sebenarnya masih tidur ayam, pandangannya dialihkan oleh sosok yang tiba-tiba terlihat duduk di depannya. Pak Slamet yang kaget sembari mengusap matanya, terus memandangi sosok yang berada kira-kira 2 meter dari tempatnya. Karena suasana agak gelap, sosok itu tak terlihat jelas, hanya bayangan hitam yang nampak duduk mematung di kursi itu. Dengan terbata dan berbisik, Pak Slamet berkata, "Mbok, lagi apa?" Pak Slamet mengira sosok itu adalah Mbok Urip. Tapi setelah Pak Slamet bertanya pada sosok itu, dengan perlahan sosok itu mendongakkan kepalanya. Dan terlihat kini wajahnya yang terang. Entah apa yang menerangi wajah itu. Di sini Pak Slamet yang terpaku masih mencoba berani. Dengan terbata-bata, Pak Slamet berdoa sebisanya sambil terus memandangi sosok itu dengan secuil keberaniannya. Semakin terlihat jelas, sosok itu rambutnya panjang terurai. Itu adalah sosok tanpa wajah tempo hari. Tapi kali ini ia memiliki mulut. Sosok itu sedikit maju untuk mengarahkan telinganya, seakan menyimak Pak Slamet yang mulai berdoa dengan terbata-bata. Akibat
Ia memang gemetaran ketika melihat sosok itu. Dengan nada mengejek namun berbisik, sosok itu berkata pada Pak Slamet, "Kalau kakak, Mat, apa perlu tak rewangi leh mundonga?"